rogut sayurnya, ini aku siapkan 3 buah wortel, 100 gram buncis, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai keriting, setengah butir biji pala, lada bubuk secukupnya, 1 saset kaldu bubuk, dan 2 sendok makan tepung terigu. Oke, langkah pertama langsung aja untuk wortelnya ini kita potong-potong dulu dadu-dadu kecil seperti ini. Dan untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Steng Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Dan pisau ini didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Nah, untuk buncisnya juga ini dipotong kecil-kecil disesuaikan dengan potongan wortelnya. Setelah itu untuk bawang merah diiris tipis-tipis, bawang putihnya dicincang halus, dan untuk cabai merahnya diiris tipis-tipis juga. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah harum, baru kita masukin cabenya, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai setengah mateng. Nah, kalau udah setengah mateng, baru kita tambahin wortel yang udah dipotong-potong tadi, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Lalu ditambahkan air sampai wortelnya terendam. Setelah airnya agak menyusut, kemudian tambahkan lada bubuk secukupnya. Biji pala diparut seperti ini secukupnya juga, atau sekitar setengah butir biji pala kecil. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Untuk memasaknya, ini aku gunakan glow pan series dari Steng Cookware, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Setelah itu kita tambahin buncis yang udah dipotong-potong, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah buncisnya agak layu, kita tambahin air lagi sampai terendam kayak gini, dan kita taburkan tepung terigu dan diaduk sampai tercampur rata dan teksturnya mengental. Nah, kalau teksturnya udah mengental, langsung aja kita angkat dan sisihkan. Untuk bahan membuat rotinya, di sini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 300 ml air es, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh bread improver, setengah sendok makan ragi instan, dan 50 gram margarin atau sekitar 2 sendok makan. Oke, langsung aja tepung terigunya ini kita saring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil, dan juga lebih mudah diratakan dengan bahan lainnya. Setelah itu tambahkan gula pasir, ragi instan, bread improver, dan juga air es. Setelah itu langsung aja kita mixer sampai adonannya tercampur. Nah, ini boleh kalian pakai mixer ataupun boleh diuleni manual pakai tangan. Tapi kalau kalian punya mixer di rumah, sebaiknya pakai mixer supaya nggak pegel. Nah, kalau kira-kira udah tercampur kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan margarin yang udah disiapkan tadi, lalu di mixer lagi sampai adonannya benar-benar kali sempurna. Untuk nge-mixernya, ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dilengkapi dengan 2 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, dengan body stainless steelnya yang super elegan. Mixer ini daya listriknya rendah banget, cuma 350 watt aja untuk pemakaian normal. Oke, bisa kalian lihat ini adonannya udah halus dan juga udah licin banget ya. Langsung aja kita cek dulu dengan cara dilebarin kayak gini. Kalau udah elastis dan gak mudah robek, berarti udah kali sempurna. Langsung aja bisa dibentuk dan gak perlu di proofing dulu. Nah, satu adonan ini langsung aja kita bagi jadi 20 bagian.
atau kalau mau ditimbang beratnya sekitar 40 gram. Setelah dipotong-potong, kemudian kita padatkan dengan cara dibulat-bulat ataupun di rounding seperti ini. Setelah itu ambil satu adonan kemudian digepengkan dan digilas dengan menggunakan rolling pin. Dan ini nggak perlu terlalu lebar ya, kurang lebih diameter sekitar 10 cm aja. Kalau udah kira-kira 10 cm baru kita tambahin raw good sayur yang udah dibuat tadi sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita tutup dan dirapatkan juga dirapihkan. Dan kita letakkan di atas loyang yang udah dioles dengan margarin tipis-tipis. Jangan lupa ditutup dengan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering. Setelah dibentuk semua, ini kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya sekitar 15 sampai dengan 60 menit tergantung suhu ruangan. Kalau adonan rotinya udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, berarti rotinya udah siap dipanggang. Langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Nah, di sini aku gunakan oven Mito Fantasi 2. Apa sih bedanya dengan oven Mito Fantasi 1 ataupun dengan oven Mito yang lainnya? Jadi oven Mito Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fungsi ini sebelumnya. Juga ada fitur double temperature control. Maksudnya di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya ini bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Untuk kapasitas oven 33 liter ini daya listriknya cukup rendah, yaitu cuma 900 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita cuma pakai satu api atas ataupun satu api bawah aja, daya listriknya cuma 450 watt. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit rotinya udah mateng. Langsung aja kita angkat, kemudian kita masukin panggangan yang berikutnya. Selagi rotinya masih panas, langsung aja kita oles dengan margarin supaya bagian permukaannya ini tidak kering dan juga lebih shiny. Ini dia hasilnya roti isi raw good sayur yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 butir roti dengan harga jual sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah per roti. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, roti isi raw good sayur ini cuma tahan 2 hari aja di suhu ruangan. Oke guys, untuk bahan adonan rotinya di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan, 150 ml air, 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram, 1 sendok teh ragi instan boleh pakai merek apa aja, dan 1/4 sendok teh bread improver boleh pakai merek apa aja. Oke, langkah pertama, jadi tepung terigunya ini kita saring dulu supaya tidak ada yang menggumpal dan juga lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Setelah itu tambahkan gula pasir, bread improver, kemudian 1 sendok teh ragi instan, dan tambahkan air. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan gak lengket di spatulanya. Jadi kalau kalian gak punya mixer ataupun kalian yang gak mau tangannya pegel gara-gara nguleni adonan roti, wajib banget cobain yang resep aku ini.
Oke, kalau kira-kira udah tercampur kayak gini, langsung aja kita tambahin margarinnya, langsung ditambahkan semua. Kemudian kita aduk lagi sampai margarin dan semua adonannya benar-benar tercampur rata, juga teksturnya tidak lengket di spatulanya. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai Friday spatula dari Stein Cookware. Jadi ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Oke, cukup sampai tercampur rata seperti ini aja. Setelah itu langsung aja kita tutup rapat dan kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya hasilnya. Nah, langsung aja kita kempeskan dengan cara diaduk langsung seperti ini. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai adonan rotinya benar-benar tidak ada gelembung. Karena nanti kalau ada gelembung hasilnya kurang bagus. Setelah itu langsung aja kita potong-potong, dan ini aku bagi jadi 10 potong, atau kalau ditimbang beratnya sekitar 50 gram. Setelah dipotong-potong langsung aja kita rounding ataupun dibulat-bulat dengan cara seperti ini, sambil dipadatkan supaya adonannya benar-benar padat dan tidak bergelembung. Setelah dibulat-bulat semua, kemudian kita ambil satu adonan. Jangan lupa ditaburi dulu tepung terigu supaya gak lengket di tangan. Kemudian kita gepengkan dengan cara digilas pakai rolling pin seperti ini. Dipanjangin sekitar 20 sentian. Terus karena di sini kita mau bikin cheese spread, jadi untuk isiannya ini aku pakai keju yang udah diparut. Dan ini sesuai selera aja ya, boleh ditambahin banyak ataupun boleh ditambahin sedikit. Setelah itu langsung aja kita gulung sampai rapi. Kemudian kita simpan di dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kalau loyangnya udah penuh, kita tutup dengan plastik dan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan roti dalam loyang udah mengembang 2 kali lipat seperti ini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit atau sampai matang. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk ovennya ini aku pakai oven listrik heat seri MO777 dari Mito Elektronik. Kapasitas 22 liter, ada lampunya juga. Dan yang paling aku suka daya listriknya itu rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau cuma pakai satu api cuma 350 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, ini cheese breadnya udah mateng. Langsung aja kita angkat. Dan selagi rotinya masih panas, langsung aja kita oles dengan margarin supaya teksturnya jadi lembab dan juga bersinar. Ini dia hasilnya cheese bread yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Nah, satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 loyang ukuran 10 x 20 cm. Bisa dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per loyang, atau silakan sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya, cheese bread ini bisa tahan sampai dengan 5 hari, dikemas rapat kedap udara dan tanpa tersentuh tangan langsung. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir,
150 ml air, 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh ragi instan. Ini masih baru jadi nggak perlu dites dulu. 1/4 sendok teh bread improver, boleh pakai merek apa aja, keju secukupnya, dan tepung panir secukupnya. Langkah pertama, untuk tepung terigunya ini kita saring dulu supaya tidak menggumpal dan juga lebih mudah diratakan pada saat membuat adonan. Kemudian tambahin gula pasir, tambahin bread improver, ragi instan, kemudian tambahkan air. Kemudian langsung aja kita mixer sampai adonannya kira-kira tercampur. Nah, kalau kalian nggak punya mixer, bisa membuat adonan roti ini dengan diuleni manual pakai tangan, atau juga boleh tanpa ulen seperti resep aku yang sebelumnya. Oke, kurang lebih di mixer sampai teksturnya seperti ini aja. Kalau udah kayak gini, baru kita tambahin margarin, kemudian kita mixer lagi sampai adonannya benar-benar kalis. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, dengan body stainless steelnya yang super mewah. Mixer ini daya listriknya cuma 350 watt aja. Selain itu juga dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting. Jadi kalau mixernya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Oke, ini adonannya udah kali sempurna. Caranya tinggal kita lebarin aja kayak gini. Kalau elastis dan gak robek berarti udah kali sempurna. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja kita potong jadi 10 potong. Atau kalau ditimbang beratnya sekitar 50 gram. Setelah itu langsung aja kita padatkan dengan cara di rounding seperti ini. Dibulat-bulat sampai licin dan juga rapih. Kalau udah dibulat-bulat semua, langsung aja kita gencet pakai scraper atau boleh langsung pakai tangan supaya gelembungnya benar-benar hilang. Setelah itu kita lebarin sedikit kayak gini, baru kita tambahin keju parut secukupnya. Langsung aja kita tutup dan dirapatkan. Kalau udah rapih, kita gepengin sedikit, terus kita celupin ke dalam air dan kita balut pakai tepung panir. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita bentuk semua rotinya seperti ini ya. Kalau udah dibentuk semua kayak gini ya hasilnya. Dan ini langsung aja kita proofing sampai agak mengembang atau sampai beratnya itu jadi enteng. Nah, kalau udah beratnya agak entengan seperti ini, nanti juga akan berasa sendiri ya bedanya yang enteng dan yang berat. Langsung aja kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan dengan menggunakan api kecil. Langsung aja kita goreng sampai matang. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan Glow Pan series dari Steng Cookware. Jadi Glow Pan series ini satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan 26 cm seperti yang aku pakai, fry pan 22 cm, dan juga saucepan 16 cm. Terbuat dari marble coating dari Jerman yang dijamin anti lengket. Nah, untuk ngegoreng roti ini jangan dibolak-balik ya, jadi cukup sekali balik aja. Kalau kedua sisinya udah matang berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya roti goreng keju yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Ini teksturnya super empuk dan juga lembut banget. Rasanya juga dijamin enak.
Dan roti goreng keju ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah per butir, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya, karena ini digoreng jadi maksimal cuma tahan 3 hari aja di suhu ruangan dikemas rapat kedap udara. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 150 ml air, 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, karena ini masih baru jadi nggak perlu dites dulu, dan 1/4 sendok teh bread improver. Langkah pertama, tepung terigunya kita saring dulu supaya tidak menggumpal dan lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Setelah itu tambahkan ragi instan, tambahkan garam, bread improver, dan juga air. Kemudian mixer adonan ini sampai kira-kira tercampur rata. Dan kalau kalian nggak ada mixer, bisa diadoni manual pakai tangan seperti resep aku sebelumnya. Oke, kurang lebih sampai adonannya seperti ini aja. Kita matikan dulu mixernya, setelah itu tambahkan margarin dan kita mixer lagi sampai kalis. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan dan dilengkapi dengan turbo. Selain itu yang aku suka daya listriknya rendah banget, cuma 350 watt aja. Dengan body stainless steelnya yang super mewah dan juga elegan, mixer ini juga sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting. Jadi kalau mesinnya terlalu panas dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, kalau membuat adonan pakai mixer bisa kalian mendapatkan hasil yang kali sempurna seperti ini. Jadi adonannya itu tinggal dilebarin aja. Kalau udah elastis dan gak mudah robek, berarti udah kali sempurna dan gak perlu di proofing lagi. Setelah itu adonannya langsung aja kita potong jadi 10 bagian, atau kalau ditimbang beratnya sekitar 50 gram. Setelah dipotong-potong, langsung aja kita padatkan dan dibulat-bulat ataupun di rounding seperti ini. Kalau udah dibulat-bulat semua, langsung aja kita gencet pakai scraper atau boleh digepengin manual pakai tangan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dilebarin juga ya sampai ukurannya sekitar 10 cm atau diameter di alas adonan silikon yang paling kecil seperti ini. Setelah itu kita simpan di dalam loyang. Terus kita gepengin lagi bagian tengahnya dan dibiarin tebal di bagian pinggirannya. Kalau udah semua, langsung aja kita diamkan dulu beberapa saat. Jangan lupa ditutup supaya adonannya tidak kering. Sementara itu untuk toppingnya di sini aku siapkan oregano, keju mozzarella, saus bolognese boleh pakai merek apa aja, kemudian juga sosis. Nah, sosisnya juga boleh pakai merek apa aja ya. Oke, untuk sosisnya langsung aja kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stay & Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting,
dan juga satu alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Setelah itu adonan pizza bagian tengahnya kita tusuk dulu pakai garpu seperti ini. Kemudian kita tambahin 1 sendok teh saus bolognese di bagian tengahnya, diratakan seperti ini. Tambahkan sosis sekitar 6 sampai dengan 7 potong. Tambahkan keju mozzarella, atau kalau nggak ada boleh kalian ganti pakai keju quick melt ataupun pakai keju biasa. Dan terakhir taburkan oregano secukupnya. Kemudian kita proofing dulu adonannya sampai mengembang. Untuk proofingnya ini aku gunakan oven listrik Mito Fantasy 2, di mana oven Fantasy 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Jadi ini sangat ngebantu banget ya kalau dipakai untuk membuat roti, donat, ataupun pizza seperti sekarang. Adonannya jadi lebih cepat mengembang dan lebih bisa mengefisien waktu. Sedangkan untuk suhunya kita set menjadi 150 derajat Celcius untuk api atas dan bawah. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur fermentation function ini. Selain itu juga ada fitur double thermostat. Maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetel dengan berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Nah, jadi itu ya yang ngebedain oven Mito Fantasy 2 dengan oven Mito yang lainnya. Karena oven Mito itu ada banyak, jadi silakan dipilih berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau pizzanya udah mengembang seperti ini, baru kita panggang normal dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 15 menit atau sampai matang. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Setelah dipanggang sekitar 15 menit, pizza mininya udah mateng, langsung aja kita angkat. Untuk pelengkapnya bisa kalian tambahkan saus sambal seperti ini. Ini dia hasilnya pizza mini yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 10 potong pizza mini dan bisa kalian jual dengan harga sekitar Rp5.000 atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Kalau mau dijual sebaiknya sausnya dipisah aja, kemudian dibungkus plastik rapat kedap udara, bisa tahan sekitar 3 hari. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 150 ml air, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh bread improver, dan 1 sendok makan margarin. Oke, langkah pertama langsung aja tepung terigunya kita saring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil, dan juga lebih mudah diratakan dengan bahan lainnya. Setelah disaring, kemudian kita tambahkan bahan lain seperti gula pasir, ragi instan, bread improver, dan juga air. Kemudian adonan ini kita aduk sampai tercampur rata, boleh diaduk manual ataupun pakai mixer seperti aku. Nah, ini diaduknya kurang lebih sampai tercampur seperti ini aja. Kalau kira-kira udah tercampur kayak gini, kemudian matikan dulu mixernya dan tambahkan margarin. Setelah itu kita mixer lagi sampai kalis.
Nah, untuk mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dilengkapi dengan 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, dengan body stainless steel yang super elegan. Daya listriknya cuma 350 watt aja loh. Dan yang bagusnya lagi, mixer ini sudah dilengkapi juga dengan termostat sebagai overheat protecting. Jadi kalau mixernya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Oke, kalau adonannya udah licin dan mulus kayak gini, biasanya sih udah kali sempurna. Cara mengeceknya tinggal kita lebarin aja, ditarik seperti ini. Kalau udah lentur, elastis dan gak mudah robek, berarti udah kali sempurna. Dan langsung aja kita letakkan di atas matras silikon, kemudian kita bagi jadi 20 potong. Atau kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram. Setelah itu langsung aja kita rapihkan dan dibulat-bulat atau di rounding seperti ini. Nah, pada saat di rounding seperti ini nanti juga akan terasa ya, kalau misalnya kalian gak timbang, nanti juga kelihatan kalau adonannya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kalau udah dibulat-bulat semua, kita tutup pakai plastik supaya permukaannya nggak kering. Kemudian ambil satu adonan dan kita gepengin, terus digilas pakai rolling pin kayak gini. Kemudian bagian ujungnya kita iris dengan jarak masing-masing sekitar setengah sentimeter. Setelah itu tambahkan coklat meses secukupnya di tengah seperti ini. Kemudian dirapihkan supaya gak bocor, lalu dilipat. Nah, untuk lipatannya ini sekitar 2 cm. Terus dilipat sampai ujung. Dan untuk ngebedain isian di dalamnya, kita bedain juga bentuknya ya. Nah, ini kita bentuk melebar seperti ini karena nanti akan kita kepang. Nah, dilebarin kayak gini, setelah itu diiris-iris miring seperti ini bagian kiri kanannya. Kalau udah diiris-iris, bagian tengahnya kita isi dengan keju. Untuk bentuk yang seperti ini, pilih isian yang nggak bocor seperti keju, pisang, dan lain-lain. Nah, ini kita kepang dengan cara seperti ini, kemudian dirapihkan. Setelah itu kita simpan di atas loyang yang udah dioles dengan sedikit margarin, kemudian kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan dipanggang cukup 20 menit aja, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya ini aku pakai Mito Oven Top seri MO999. Kapasitas 28 liter dan dilengkapi dengan roti seripik yang bisa digunakan untuk manggang ayam muter. Selain itu daya listriknya juga rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, roti manisnya udah mateng. Langsung aja kita angkat, kemudian masukin panggangan yang berikutnya. Dan selagi rotinya masih panas, kita oles bagian permukaannya dengan margarin supaya lebih mengkilap dan juga permukaannya gak kering. Ini dia hasilnya, roti manis yang bisa dijual dengan harga 2000-an. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Selain dijual dengan harga 2000-an, silakan untuk harga jualnya disesuaikan sendiri dengan isian yang dipakai, terutama harga bahan baku di daerah setempat.
Sedangkan untuk masa ketahanannya, roti manis yang dikemas rapat kedap udara tanpa tersentuh tangan langsung bisa tahan sampai dengan 5 hari. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan margarin, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh bread improver, dan 150 ml air. Langkah pertama untuk tepung terigunya ini wajib disaring dulu supaya tidak bergerindil, menggumpal, dan juga lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Kemudian kita tambahkan bahan lain seperti ragi instan, bread improver, gula pasir, dan air. Kemudian kita aduk-aduk sampai kira-kira adonannya tercampur. Kalau udah tercampur kayak gini, baru kita tambahin margarinnya. Setelah itu kita aduk lagi sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya nggak perlu diulen, cukup diaduk-aduk aja sampai tercampur rata kayak gini. Setelah itu dirapihkan dan ditutup pakai plastik dan didiamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Langkah berikutnya, siapkan keju atau boleh diganti mozzarella, 5 siung bawang putih, setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan SKM, dan 1 sendok makan margarin yang udah dilelehkan, dan daun parsley secukupnya. Oke, untuk bawang putihnya langsung aja kita parut semua dengan cara seperti ini. Kalau udah diparut semua, kita kumpulin dan kita campurin ke mangkok yang berisi SKM dan juga berisi margarin. Terus ditambahin kaldu bubuk dan juga tambahin daun parsleynya. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Kalau adonannya udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, langsung aja kita kempesin dulu sampai benar-benar tidak bergelembung. Setelah itu kita letakkan di atas loyang dan kita gepengin. Boleh digepengin langsung pakai tangan atau juga digepengin pakai rolling pin. Nah, ini ngegepenginnya seperti kita akan membuat pizza ya. Kalau udah digepengin, langsung aja kita sayat-sayat pakai pisau, tapi jangan sampai putus ya. Cukup disayat seperti ini aja untuk meletakkan keju. Setelah itu bumbu yang udah diracik tadi langsung aja kita oleskan semua di atas adonan roti. Kemudian letakkan keju yang udah dipotong-potong di atas adonan yang udah disayat-sayat tadi. Oke, seperti ini ya hasilnya. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit atau sampai matang, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, garlic cheese breadnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya garlic cheese bread yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Ini rasanya dijamin enak banget dan juga teksturnya super lembut meskipun tanpa ulen dan tanpa mixer. Oke guys, semoga video ini bermanfaat.
Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.